Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 1 pembelajaran 2. Mari anak-anak kita simak bersama-sama video dari Bu Tasya. Gerak dasar dalam tari. Di Indonesia ada berbagai macam kebudayaan tradisional yang berbeda-beda atau kita sering menyebutkan beragam. Salah satu contoh ragam kebudayaan di daerah Indonesia yaitu tari atau sebuah tarian. Itu merupakan salah satu contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam sebuah tari, elemen terpenting adalah gerak. Jadi, di dalam tari itu yang terpenting itu adalah gerak. Ragam gerak dasar pada tari antara lain ada gerak kaki, gerak tangan, gerak bahu dan kepala, gerak mata, serta gerak lambung. Mari kita bahas satu persatu gerak yang ada dalam sebuah tari. Yang pertama ada gerak kaki. Dasar sikap kaki yang utama sebagai berikut. Jadi, dasar sikap kaki yang utama itu ada 5. Yang pertama A, sikap telapak kaki rapat kembar, di mana kakinya itu nanti rapat dan kembar, arahnya sama. Yang kedua, sikap kaki sikap telapak kaki rapat silang. Kalau tadi rapat kembar, sekarang rapat tetapi silang seperti huruf X. Yang ketiga, sikap telapak kaki renggang silang. Jadi silang tetapi renggang. Yang keempat, sikap telapak kaki rapat siku. Siku itu membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan yang terakhir, sikap telapak kaki renggang. Kemudian, sikap telapak kaki yang tidak penuh dan banyak menghiasi gerak tari tradisional. Yang pertama, tumit rangkat kembar atau sering kita sebut dengan jinjit. Kemudian yang kedua, menapak pada ujung kaki kembar. Yang ketiga, tekukan kaki pada pergelangan lutut dan pangkal. Kemudian kita akan membahas gerak yang kedua, yaitu gerak tangan. Gerak tangan merupakan ciri yang menonjol dari seni tari dunia timur. Jadi gerak tangan yang sering muncul atau yang menonjol itu dari seni tari dunia bagian timur ya, Nana. Kemudian yang ketiga ada gerak bahu dan kepala. Jadi, di mana geraknya itu hanya bahu dan kepala. Pada gerakan ini dapat memperkuat suatu sikap atau gerak. Gerakan ini sangat berperan pada tarian tradisional ketimuran. Jadi, gerakan ini sangat berperan atau mempengaruhi pada tarian tradisional ketimuran. Yang keempat, gerak mata. Gerak ini atau gerak mata ini sebagai pelengkap dari sikap dan gerak kepala. Kemudian yang kelima, ada gerak lambung. Nih, gerak lambung itu jadi yang lebih ditonjolkan itu dadanya sehingga memberi kesan bentuk badan membesar. Nah, jadi gerak lambung ini memberi kesan bentuk badan yang membesar. Kemudian, kita masuk manfaat kerjasama dalam keberagaman. Jadi di dalam sebuah tari itu ada salah satu contoh tari yang membutuhkan kerjasama, yaitu seperti tari saman, di mana tari saman ini membutuhkan kekompakan gerakan agar terlihat indah tariannya. Nah, sekarang kita bahas apa sih manfaat kerjasama dalam keberagaman. Bu Tasya ingin mengingatkan lagi bahwa Indonesia itu terdapat banyak keberagaman.
Sehingga Indonesia memiliki semboyan negara yang perlu kita genggam atau perlu kita tanamkan dalam hati, yaitu yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Di mana arti dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sekarang Bu Tasya mau tanya, bagaimana cara menyikapi keberagaman nilai yang ada di masyarakat? Bagaimana itu? Ya, caranya begini. Keragaman nilai dapat diwadahi melalui sarana kerjasama. Jadi adanya keragaman itu dapat diwadahi dalam sarana yang namanya kerjasama. Sebelumnya kita harus perlu tahu apa itu kerjasama. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, yang namanya kerjasama itu mesti lebih dari satu orang, di mana ada beberapa orang atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Jadi yang namanya kerjasama itu memiliki tujuan yang sama. Kalau tujuannya beda-beda gimana Bu Tasya? Itu bisa disebut kerjasama bukan? Kalau tujuannya berbeda-beda itu walaupun dia berkelompok tapi tujuannya beda-beda itu namanya bukan kerjasama. Yang namanya kerjasama itu lebih dari satu orang dan memiliki tujuan yang sama. Oke. Sekarang kita masuk ke manfaat kerjasama. Yang pertama, manfaat kerjasama itu ada kerjasama dapat mempererat ikatan persaudaraan. Yang kedua, kerjasama dapat menumbuhkan semangat persatuan. Jadi dengan kerjasama kita bisa menjadi lebih bersatu lagi dalam keberagaman. Yang ketiga, kerjasama membuat pekerjaan lebih cepat terselesaikan. Coba kalian sekarang bayangkan, kalau kita membersihkan kelas, yang membersihkan kelas hanya ada satu orang, itu selesainya lebih lama atau lebih cepat daripada dibersihkan bersama-sama. Lebih cepat yang dibersihkan satu orang atau dibersihkan bersama-sama. Tentunya lebih cepat dikerjakan secara bersama-sama. Jadi diperlukan sebuah kerjasama. Yang keempat, dengan kerjasama pekerjaan terasa lebih ringan. Jadi walau dengan kerjasama itu pekerjaan yang berat, yang banyak pekerjaannya, tetapi kalau kita kerjakan secara bersama-sama, maka pekerjaan terasa lebih ringan. Sekarang Bu Tasya mau tanya, contoh kerjasama yang ada di lingkungan itu contohnya apa? Ayo. Ya, salah satu contohnya itu kerjasama membersihkan kampung atau sering kita sebut dengan kerja bakti. Tuh, contoh di masyarakat. Kalau kerjasama di sekolah apa contohnya? Ya, kerjasama membersihkan kelas bersama teman-teman dan guru. Contoh kerjasama yang ada di sekolah. Sedangkan kerjasama yang ada di rumah contohnya apa? Menanam tanaman di taman yang ada di rumah. Itu merupakan contoh kerjasama yang ada di rumah. Nah, sekian materi tema 1 pembelajaran tema 1 subtema 1 pembelajaran 2 dari Bu Tasya. Kurang lebihnya Bu Tasya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.